Stronger together stronger. Tiga. Halo Sobat Feby. Jadi kembali lagi di podcast kita. Di sini kita mau ngobrolin pasalnya tentang frugal Ramadan. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan kita, apa sih Kak jadi frugal itu? Nah, kalau frugal itu ya, kalau yang orang-orang mengerti itu kan konsepnya kan hemat ya. Betul. Frugal living itu kayak hemat, kayak budgetnya itu ditipis-tipisin gitu. Nah, pada dasarnya ya, kita kan di bulan Ramadan nih. Siapa Wahyu ya? Betul. Nah, di bulan Ramadan harusnya kita kan puasa ya Wahyu ya. Harusnya nih kita ini bisa hemat gitu loh Wahyu. Nah, tapi kok pada Kenyataannya? dasarnya realitanya berbeda Wahyu. Kok orang-orang banyak yang ngeluh kalau Ramadan ini malah pada boncos, Betul uangnya sekali. banyak yang habis atau gimana. Setuju nggak kamu Wahyu? Setuju banget, mengingat teman-teman sekitar kita ini ya, banyak sekali di bulan Ramadan ini di era digital itu distraksi ya Kak ya. Betul. Apalagi info bukber. Info bukber. Nah, itu kita yakin ya 90% dari kalian semua ini ya, kayaknya pengeluaran terbesar kalian di bulan Ramadan ini adalah info bukber gitu. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir. Kali Kita di ini sini ditemani kedatangan oleh Bapak Wakil Dekan 1, yaitu Bapak Matoif. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak Toi. Gimana Bapak, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah Masya 3 Allah, kali. 3 kali. Oh, gitu. Apakah ada itu, Pak? Konsepnya kenapa kok alhamdulillahnya harus 3 kali Betul, gitu, Ya, Pak? semakin menguatkan diri. Oh, gitu. Apapun yang kita dapatkan, kita harus selalu bersyukur. Masya Allah. Kalau itu tadi kan bersyukurnya kan 3 kali ya Kak 3 Jordi kali ya. Nah, nih kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu menurut Bapak Latoif sendiri nih, Pak. Kita kan di bulan Ramadan nih Pak. Nah, teman-teman semua, nggak teman-teman sih, mungkin generasi kita ya Wahyu ya, Betul. generasi Bahkan kita nih. sendiri kadang ya Kita Kak, ya. sendiri juga sih sebenarnya Bapak. Kita ini kayak gimana, nggak bisa memanajemen Mengontrol. pengeluaran gitu Betul. Pak. Nah, mungkin ada saran dari Bapak nih. Kan kita kan kayak apa ya, kayak kok keluarnya jor-joran gitu uangnya, nggak di Tanpa manajemen. kita sadari. Tanpa kita sadari, Hmm. kayak ajakan bukber itu di mana-mana, bukber ini, bukber Betul. ini, bukber ini, bukber Betul, ini Bapak. gitu Pak. Jadi harusnya bagaimana Pak ya? Kan kita kan sebenarnya tahu kalau Ramadan ini kan kita harus benar-benar bisa Menahan mujid diri. gitu Pak ya. Betul. Kita harus bisa apa yang namanya fundamental Ramadan itu kita harus bisa apa ya, Wahyu ya kalau dibilang ya. Kita harus tetap mengingat poin utama Ramadan itu tidak hanya tentang Menahan diri menahan dari haus dan diri. lapar. Betul. Mengingat saat ini tuh kayaknya tradisi Ramadan itu terkikis ya Kak ya. Betul. Bukan sebagai campaign atau Tantangan challenge gitu ya, iya, buat tapi malah umat muslim. menjadi selebrasi dan Hanya distraksi. seremonial aja. Iya, gitu. seremonial. Jadi Dah, kalau menurut Iya. Karena ini menurut Bapak bagaimana untuk mengatasi sebagai permasalahan anak muda utama nih. generasi Z saat ini? Ya. Banyaknya distraksi dan selebrasi ini tadi Bapak. Oke, yang pertama bahwa kita harus ingat apa yang kita niatkan. Itu yang pertama. Betul. Kita niatkan. Setuju. Itu Setuju nggak? setelah selesai sholat taraweh kan ada niat bareng-bareng gitu ya. Betul. niat banget. berpuasa, betul. Gimana niatnya itu? Nawaitu Nawaitu sholawaladin an an adai adai fardhi fardhi syahri syahri ramadana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Itu kata yang terakhir tadi itu yang harus kita pegang. Hanya untuk Allah Lillahi semata. ta'ala. Karena Allah. Jadi kita itu puasa bukan karena kita nggak punya uang untuk beli makanan. Hmm. Kita berpuasa bukan karena di rumah kita, di kulkas kita kosong. Atau kita berpuasa bukan karena tidak ada warung yang buka, semua disuruh tutup. Bukan. Tapi kita itu berpuasa karena Allah. Bahwa Allah memerintahkan kita, itu tujuannya adalah kembali kepada kebaikan kita. Itu yang dimaksud dalam pelajaran maqasid syariah. Tujuan syariat Islam itu kembalinya kepada kita. Mendatangkan maslahat, menolak bahaya itu untuk diri kita. Jalbul maslahah wa daf'u al-mafsadah. Jadi kalau kita sudah meniatkan diri, kemudian menata bahwa kita ini puasa karena Allah, bukan karena tidak ada makanan, maka ketika buka itu ya
kita bisa mengatur diri. Betul. Ya. Bukan karena kita dipaksa nggak mau makan, nggak boleh makan, bukan. Kesadaran kita mulai tumbuhkan lah ya. Teman-teman yang ya berproses lah, semua berproses. Awalnya berpuasa karena terpaksa, Iya. gitu ya. Karena sudah terbiasa, maka menjadi nikmatnya lu puasa itu luar biasa. Semua proses berarti ya Bapak Semua ya? berproses. Dari yang terpaksa, Ya. kemudian terbiasa, Biasa. jadi menikmati ya Kak Iya, Jordi. kan ada itu karena terbiasa ya. Betul Bapak, setuju. Apa karena kulino itu, Nggih, apa namanya itu? Jawa. Kebiasaan. Oh, iya. Tadi gini Pak, berarti kita harus menata niatnya terlebih dahulu Pak. Betul. Ya? Betul, itu yang paling penting. Niat itu menjadi rukun semua ibadah. Ibadah nggak sah itu ya karena niatnya. Jadi Diterima ya karena niatnya. Jadi niat enggak dari mulut aja ya, Bukan. Pak? Dari hati juga. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Maliki itu semua sepakat niat itu di hati. Kenapa kok ada yang usolli, ada yang nawaitu? Itu untuk menguatkan hati. Ya, supaya nggak kemana-mana diluruskan. Nawaitu soma godin. Oh ya, gitu. Akhirnya ketika buka puasa kita bukan balas dendam. Betul. Ya. betul. Ya? Buar takjil ya Kak, Iya. yang saat ini lagi Dulu waktu marak kecil kan terjadi. gitu ya. Iya, Udah Pak. asar itu ada di minuman berapa jenis. Langsung dihabiskan semua. Roti berapa jenis, Langsung dicicipin makanan, semua. lauknya. Ketika sudah buka, habis nggak? Waduh, Nah itu biasanya kita Itulah hanya lapar jadi- mata doang, Pak. Itulah. lapar Gitu. mata ya Kak. Jadi karena situlah akhirnya kita diajarkan untuk mengendalikan diri. Puasa itu mengendalikan seluruh anggota tubuh, bukan hanya mulut. Idza shoma ahadukum falyasum sam'uhu wa basaruhu wa lisanuhu. Yang puasa bukan hanya mulut. Pendengarannya juga puasa, matanya puasa, lidahnya juga berpuasa. Itu sehingga benar-benar setelah selesai berpuasa ada perubahan yang disebut di dalam Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Nah, takwa itu bagaimana? Baik kepada Allah, baik kepada sesama. Daripada mubazir-mubazir gitu, kita lebih baik buat yang lain ada pahalanya. Ada investasinya untuk akhirat. Imam Al-Ghazali, boleh saya tambahkan agak panjang ya? Silakan silakan. Bapak. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu membagi urusan dunia itu menjadi 3. Apa saja Yang itu, pertama, bahasa Arabnya ya, ma yushibuka fil akhirati wa tabqa ma'aka samratuhu ba'dal maut. Dari urusan dunia, dunia itu apa sih? Dunia itu mencakup dimensi sosial, peradaban, kebudayaan, ekonomi, kekayaan, pangkat, kehidupan manusia, termasuk di dalamnya makanan. Iya, bukber. Bukber. Wah, itu ya. Ada yang menemani kita sampai akhirat. Dan ada yang stop di dunia. Nah, ini harus kita pahami. Ada juga yang hanya di dunia tidak sampai akhirat. Ma huwa hadzun ajilun wa la samrata lahu fil akhirah. Tidak ada buahnya di akhirat. Ada yang ketiga, urusan duniawi tapi dia membantu ukhrawi. Seperti apa? Ketika kita sahur. Sahur itu kayaknya ya makan urusan dunia. Tapi kalau kita niatkan untuk supaya badan kita kuat, sehingga bisa kuat beribadah, kuat sekolah, kuat bekerja, kuat melakukan kebaikan, menjadi naik derajat menjadi urusan akhirat, ukhrawi. Nah, makan juga gitu. Kira-kira kita itu makan kayak apa sih? Ya, cukupnya seperti apa? Kalau lebih, mubazir masuk gelombang yang kedua. Urusannya hanya urusan dunia, tidak masuk Akhirat. urusan akhirat. Dan itu rugi kita, ya. Betul. Rugi. Rugi uang, rugi juga amal kita. Iya. Padahal di bulan Ramadan ini kan harusnya kita bisa istilahnya itu apa ya, panen pahala ibadah. Ya, betul, betul. Investasi untuk ke depan. Sebenarnya bisa toh, buka bersama itu bisa, tapi ya dalam kadar tertentu. Yang wajar. Ya, wajar, iya. Betul. Sampai sebesar badan sampean makan satu piring. Ini Pak. Ini buka bersama kadang-kadang ya lebih dari itu, Lebih dari. sehingga pengeluaran menjadi lebih. Bengkak. Padahal makannya kan seharusnya sehari 2 kali. Iya. Kok Harusnya. bisa pengeluarannya lebih banyak daripada makan yang biasanya 3 kali? Jadi konsep puasanya ini kayak seakan-akan cuma nama doang Pak ya gitu. Nggak ada yang
benar-benar puasa yang benar-benar bisa apa ya, kita kayak mengendalikan, terus kita nafsu. kayak bagaimana Iya. sih di bulan puasa ini kita bertingkah laku selayaknya orang yang berpuasa gitu, nggak yang hanya nggak makan dari setelah subuh terus habis itu berbuka gitu saja teman-teman. Jadi kita ini harus mulai menata niat kita dari awal, dan juga sesudah menata niat kita harus tahu teman-teman, kita ini banyak apa ya, pahala-pahala yang sebenarnya bisa kita peroleh. Betul. Jadi apapun ya yang kita lakukan di bulan puasa ini, jika kita diniatkan untuk akhirat, nah itu maka akan jadi sesuatu yang akan berpahala begitu ya Pak. Betul. Mungkin ada pertanyaan dari Wahyu. eh dari kita ini ya Kak, melanjutkan tentang campaign Nah, yang tidak hanya sebagai challenge kita berlomba-lomba, tapi juga untuk kita menata niat kembali. betul. Menurut Bapak, kenapa sih kita sebagai Gen Z itu harus bisa menjaga nafsu dan mengendalikan diri agar tetap hemat ya Kak ya di bulan Betul, Ramadan? betul, betul. Ibaratnya begini, kita semua ini seperti HP. Hmm. HP itu kalau sering dipakai, baterainya habis. Betul, betul. Ya. Nah, kekuatan untuk mengendalikan diri itu gambarannya seperti HP. Baterainya itu pada bulan Ramadan ini dicas kembali. Dengan banyak beribadah, banyak bersedekah, baca Al-Qur'an, banyak zikir, itu kita dicas kembali. Dan itu untuk menguatkan diri. Karena yang paling berat kata Rasulullah itu adalah kita mengendalikan nafsu. Nafsu itu macam-macam. Ya, yang umum adalah nafsu makan, nafsu minum. Gitu. Nah, itu harus kita bisa mengendalikan diri. Kemudian nafsu pengen apa ya, uang yang banyak, makan yang enak-enak. Beda loh, makan enak dengan makan bergizi itu beda ya. Iya, Beda. Iya. Kita jangan terjebak pada makanan yang enak-enak tapi nggak bergizi. Ya. Tapi kita bagaimana makan itu dalam konsep Imam Al-Ghazali itu adalah sesuatu yang membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah, dan itu menjadi berpahala. Iya. Berarti kayak di semua aspek itu sebenarnya kalau kita niatkan dengan niat karena Allah lillahi ta'ala, itu bisa mendapatkan pahala teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar menjalankan, tapi kalau kita menata diri kita dengan niat, kembali lagi niat kita ditata dari awal, kan ada ya Pak ya, kayak apa, innamal a'malu binniyat. Jadi Iya, betul. semuanya itu diawali dari niatnya kita tata lagi, terus agar kita bisa bertingkah laku seperti orang yang berpuasa, nggak hanya sekedar seremonial saja begitu teman-teman. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin ada dari Wahyu. Sudah, itu aja sih Kak. Oh itu aja. Mungkin kalau dari saya nih Pak, kan mungkin agak out of topic ini Pak ya. Kan yang namanya puasa ini nggak hanya nahan nafsu doang, nahan ini. Tapi kenapa sih Pak kalau kita berpuasa ini kayak seakan-akan kita ini apa ya, terchallenge gitu Pak. Seakan-akan kita ini merasa bahwa diri kita ini harus gini, bahkan ketika ada seumuran kita nih yang tidak mau menerima challenge tersebut, dia malah mokel, dia malah nggak puasa gitu Pak. Jadi Astagfirullah. bagaimana sih untuk menyadarkan anak-anak menyadarkan generasi-generasi kita nih Pak, bahwa Betul. puasa ini bukan hanya sekedar apa ya, bukan hanya sekedar waktu Ramadan kita puasa, tapi sebenarnya itu adalah kebutuhan ya Pak ya. Betul, kebutuhan kita sendiri. Nah, menurut Bapak itu bagaimana? Ya. Sebenarnya kita itu butuh puasa. Butuh puasa. Jadi kita punya organ tubuh yang organ ini harus ada waktunya untuk beristirahat. Beristirahat. Jadi ada ungkapan, ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan tidak. Sumu tasihu. Puasalah, maka engkau akan sehat. Ya, jadi puasa ini sehat. Dan banyak penyakit-penyakit yang bisa luntur karena puasa ini. Ya, khususnya kalau mahasiswi-mahasiswi nggak mau gemuk gitu ya. Nah, itu bisa diselesaikan dengan puasa. Yang punya kadar apa ya, gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, itu bisa turun. Ya, ada masalah di pencernaan, bisa diselesaikan dengan berpuasa.
Artinya kita butuh, itu dari sisi kesehatan. Dari sisi yang lain, dia banyak mengajarkan sesuatu yang tidak selesai kalau kita hanya seminar. Apa itu? Empati kepada sesama. Kita bayangkan, nggak makan, nggak minum siang hari dengan panas matahari, kemudian rasanya itu kan haus, lapar. Lapar. Itu nikmatnya luar biasa. Tambah nikmat lagi, kalau kita jalan di tempat ada warung buka, orang sedang makan dan minum es Masya Masya Allah. Allah. yang seger. Oh, itu di situ orang bisa mengambil hikmah dalam kondisi itu. Kalau dia mau ngambil hikmah, Iya, kalau dia mau memilih untuk mengambil. oh iya, artinya ya Allah, ternyata orang-orang miskin itu kalau pas siang-siang seperti ini rasanya. Gitu. Orang-orang ada yang sehari nggak makan tuh seperti ini rasanya. Lihat kita sedang makan enak, dia nggak bisa makan. Betul. Maka tumbuh rasa empati. Empati. Mudah membantu orang. Lihat orang kesulitan gitu, gampang tergerak. Dari sisi itu. Dan banyak lagi dari sisi sosial sosial, dari sisi hubungan kepada Allah, menjaga diri juga bagus. Contohnya seperti ini. Kita berpuasa itu dilihat orang atau nggak dilihat orang, kita tetap puasa. Betul, betul. Kita nggak bisa pamer ibadah ini. Yang benar-benar puasa loh ya, nggak bisa pamer, nggak bisa pamer kita. Kalau ibadah lain orang bisa ngelihat. Sholat duhur datang ke masjid, orang bisa ngelihat orang itu sholat. Sholat. Ya, wah rajin dia tiap duhur ke masjid sholat, kelihatan. Orang bayar zakat kelihatan. Orang berangkat haji kelihatan nggak? Kelihatan. Sak kampung tahu syukuran. Tapi puasa, oh siapa yang mau ngawasi? Ya toh, tinggal di rumah atau di kos? Di rumah. Saya di rumah. Di rumah. Berarti sahur sama orang tua. Iya. Betul. Orang tuanya tahu nggak sampai benar-benar puasa? Ke kampus jangan-jangan wudhu di kamar mandi, Udah di kamar mandi. Waduh. kumur-kumur. Kayaknya Ketahuan. bukan saya. Oh, iya. Kita ini kayaknya. Iya. Nggak jadi. Ini hanya gambaran. Iya. Artinya Betul. orang tua kita nggak bisa ngawasi, bapak nggak bisa ngawasi istrinya, istri tidak bisa ngawasi suaminya, anak juga nggak bisa ngawasi orang tuanya. Ini benar-benar rahasia antara hamba dengan Allah. Itu dengan keyakinan apa? Bahwa dimanapun berada, Allah melihat. Dimanapun berada, Allah melihat. Di kantor, ya, di harapannya setelah keluar dari bulan suci Ramadan, rasa itu melekat. Ya Allah, saya di rumah, Allah pasti melihat saya. Saya di kamar, pasti Allah melihat saya. Saya di jalan, Allah pasti melihat saya. Yang di kantor, saya di kantor, Allah melihat. Saya di toko, Allah melihat. Maka ketika mau melakukan sesuatu yang melanggar, ingat itu, oh, Allah melihat. Itu yang pernah terjadi pada zaman Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab itu khalifah. Khalifah. Ya, beliau sering keliling-keliling. Kalau bahasanya kita itu belusukan. Belusukan. Suatu ketika beliau istirahat, nempel di tembok rumahnya penjual susu. Oh, iya. Pernah dengar ceritanya? Pernah. Penjual susu itu ngomong ke anaknya, "Nak, ambil air campur ke susu." Loh kenapa? Nanti supaya keuntungan kita banyak. Kata anaknya, oh, nggak boleh itu ibu. Itu curang namanya. Dan itu dilarang oleh Umar Ibnul Khattab, Amirul Mukminin. Kata ibunya lagi, tetap dorong ibunya. Wes toh, campur saja. Umar Ibnul Khattab tidak akan tahu. Padahal Umar di mana? Lagi Istirahat di balik pintu rumah, tembok rumahnya. Nah, jawaban anaknya ini kayaknya belajar dari puasa ini. Apa jawabnya? Wahai ibu, seandainya Umar Ibnul Khattab tidak tahu apa yang kita lakukan, tidak tahu kecurangan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Itu anak masih, kalau zaman sekarang masih mahasiswi lah ketika ini. Tapi punya tingkat keimanan yang sampai seperti itu. Umar tertarik, dilamar akhirnya perempuan itu, anaknya tukang susu untuk anaknya yang namanya Asim bin Umar Ibnul Khattab. Asim punya anak, punya cucu, cucunya namanya Umar Ibnu Abdul Aziz yang terkenal itu. Karena apa? Presiden itu, Umar Ibn Khattab itu presiden, nyari mantu siapa?
Walaupun dia anak penjual susu, tapi dia orang yang keimanannya luar biasa. Iman, akhlak, nilainya 1. Nah ini untuk mahasiswa ini. Ya. Kemudian dia cantik, nilainya 0. Jadi berapa? 10. Dia anaknya orang kaya, tambah 0 lagi. 100. 100. Masya Allah. Dia kemudian keturunan orang hebat, tambah 0 1. 1000. 1000 ini bermakna kalau ada angka 1 yaitu Betul. iman dan takwa. akhlak. Kalau akhlaknya hilang, 03 tidak ada artinya. Masya Allah. Ya. Jadi kita puasa ini dilatih untuk jadi seperti itu. Dan kalau ini melekat di semua masyarakat Indonesia, yang pejabat, yang pengusaha, yang politisi, aman Indonesia. Orang tidak akan melakukan kecurangan. Berpuasa, guys. Itu masih berpuasa, guys. Betul. Belum ada hikmah-hikmah lain. Sungguh luar biasa ibadah puasa ini ya Kak Oh, Jordi ya. betul. Sudah dijelaskan oleh Bapak Wadek satu kita ini tadi kan, dari segi sosial, empati, kemudian akhlak, sangat bagus untuk kita mahasiswa Gen Z itu berpuasa. Kenapa sih kita berpuasa? Ini tadi sudah dijelaskan ya Kak Betul. Jordi ya. Karena kita Banyak butuh. sekali poin-poin yang akan menambah empati dan apa ya itu, jiwa kemanusiaan kita ya Kak Jordi. Jadi kenapa sih kita harus berpuasa? Ya itu tadi teman-teman, penting banget, dan jangan pernah mokel ya teman-teman di sana. Anggap puasa ini sebagai kebutuhan kita Betul. juga, teman-teman. Rugi sendiri mokel itu. Sangat rugi, Rugi. sangat Iya. rugi. Bahkan seperti yang kita tahu Pak ya, kalau misalnya kita sengaja nih Pak membatalkan puasa, itu tidak hanya cukup mengganti dengan di lain hari gitu Pak ya. Menggantinya itu seperti berpuasa berapa tahun gitu, seperti yang seingat saya gitu. Jadi teman-teman jangan menganggap remeh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, karena selain ada hikmah di dalamnya, hikmah-hikmah yang sangat besar, hikmah-hikmah yang sangat akan bermanfaat bagi kita, tapi jika kita tidak melakukannya, di situ juga ada konsekuensinya, akan ada dosa yang akan kita terima gitu teman-teman. Jadi rugi sekali bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Pak Yu? Pertanyaan lagi nih Kak. Iya betul. Kita Boleh. Dari isu-isu kita saat ini tuh kan banyak terjadi nih ya Bapak. Tidak dari mahasiswa saja, mungkin dari pegawai-pegawai di luar sana Bapak. Mungkin ada yang Gojek, kuli bangunan ataupun sejenisnya itu ya Bapak. Mereka itu banyak yang menggunakan pekerjaan sebagai alasan tidak berpuasa. Jadi kayak pekerjaanku berat begini begitu. Kayak Allah tahu lah aku juga beribadah gitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau aku berpuasa nanti siapa yang bekerja? Itu mereka banyak bersembunyi di alasan ini Bapak. Jadi menurut Bapak menanggapi hal tersebut bagaimana Bapak? Puasa emang itu diwajibkan pada orang yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahwa taklif puasa itu tidak ditaklifkan kecuali orang yang mampu. Yang mampu itu seperti apa? Yang tidak mampu seperti apa? Yang disebut tidak mampu itu ketika apa? Orang sakit. Ya, jadi ada rukhsah sakit. Orang bepergian rukhsah. Tapi ketika bepergian itu sekarang dan zaman dulu berbeda. Orang dari sini ke Jakarta, oh enak sekarang ya. Enak Pak, Betul, bisa ada naik pesawat, bisa naik kereta, enak banget. Kemudian Mungkin sedang menyusui gitu. orang sedang Ibu yang menyusui karena khawatir anaknya, boleh. Islam tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Ya. Tapi dari sisi lain kita harus melihat dari dua sisi. Bahwa ini adalah salah satu rahmat Allah diperintahkan untuk berpuasa ini. Ya. Jadi kapan sesuatu itu menjadi rukhsah? Sesuatu itu menjadi rukhsah kalau dalam posisi itu akan membahayakan orang tadi. Ya, kayak ibu menyusui. Dia kalau khawatir pada bayinya, membahayakan bayinya gitu ya, maka boleh. Atau orang sedang hamil, membahayakan dirinya dan membahayakannya, boleh tidak berpuasa. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan berat itu perlu diklasifikasi. Seperti apa sih? Seberat apa sih pekerjaannya?
Jadi kadang bisa jadi orangnya ngaku-ngaku berat gitu ya. Betul. Iya, ngaku berat padahal ya semua bekerja kok. Nabi itu bahkan dalam peperangan tetap berpuasa dan para sahabatnya di padang pasir Udah panas. tetap Iya, berpuasa. panas. Jadi Terik matahari itu. jadi kalau dibandingkan dengan ini urusan iman ya, Iya. urusan iman ya, oh nggak ada apa-apanya berarti sedikit-sedikit udah apa bahasa Gen-Z-nya itu, mokel. Oke. mbak yang pokoknya harus mengkerat gitu loh. Apa itu? Iya diwajibkan ini, aduh berat nggak bisa, padahal tidak ada apa-apanya dengan apa yang di mengeluh sekali. ya. Mahasiswa dikasih tugas, Allah, ya, nah. Iya. Ya. Jadi kayak Bimbingan itu kadang-kadang yang ngeluh, kan dosen juga macam-macam ya, Betul. kesibukannya macam-macam. daya juangnya itu. Iya, jadi gitulah. Jadi kita perlu lihat dulu seperti apa orangnya, harus menjelaskan dia kerja seperti apa, di tengah gurun kah, ya toh, di padang pasir kah, gitu. Dan itu menggambarkan tingkat orang tersebut. Ada yang hanya mencari alasan, ada loh Betul. orang mencari alasan supaya nggak berpuasa, dia pergi. Banyak sekali, banyak sekali Nah, Bapak. saya kan musafir, Musafir. kalau gimana gitu balik supaya nggak berpuasa. Ada mencari namanya hilah itu. Kayak orang punya kewajiban zakat kambing, nisabnya 40, pas datang kewajiban zakat dijual satu. Tinggal 39, nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Heeh. Ada pencarian hilah seperti itu. Celah-celahnya gitu. Celah ya. Jadi mencari kita celah. benar-benar kita harus menanamkan lah, paling nggak ini penting sekali. Berpuasa itu penting sekali, bukan hanya untuk kehidupan kita, untuk dan sosial, kebaikan kita gitu. Oke, jadi mungkin teman-teman ya, jadi kalau dari semuanya tadi itu berpuasa itu apa ya? Bukan hanya sekedar kita yang menahan tidak makan tidak minum dari setelah subuh itu terus kita berpuasa di maghribnya, tidak. Jadi disitulah sebenarnya tempat kita untuk apa istilahnya kalau Gen Z ini farming. Istilahnya Iya adalah betul, farming pahala. farming pahala teman-teman. Jadi kita jadikan puasa ini sebagai kebutuhan, bukan hanya kewajiban yang harus kita jalani begitu saja. Jadi mungkin kita rubah mindsetnya, puasa ini kan setahun sekali juga ya teman-teman ya. Betul. Setahun sekali di bulan Ramadan juga, dan itu pun kita ini kayak enggak yang sekeras orang-orang dahulu di zaman-zaman sahabat-sahabat gitu teman-teman. Jadi kita ini kalau bisa daya juangnya juga harus ditingkatkan lebih lagi. Terus Poin kemudian itu poin tuh. poinnya. Daya juang itu Daya poin. juang. Terus kita juga sebagai orang yang beriman teman-teman, orang yang beriman kita juga jadikan puasa ini sebagai momentum di mana kita bisa apa ya, membentuk diri kita untuk lebih empati lagi, untuk lebih bermanfaat kepada orang lain. Di tata bulan niatnya dari awal kita lakukan ini di bulan puasa karena ingin mencari pahala gitu. Hanya untuk Allah semata ya. Hanya Kak untuk Jordi. Allah semata. Jadi teman-teman di sini jangan apa ya, jangan meninggalkan fundamental dari puasa itu sendiri, bahwa puasa ini adalah apa ya, selain menahan nafsu, makan, minum, tapi juga kita harus bisa mengordinir semuanya, kita bisa manajemen semuanya, kita bisa mengatur keuangan kita untuk apa, dan jangan apa ya, mungkin menjadi pengeluaran yang tidak atau yang sia-sia gitu. Betul. Apa istilahnya? Israf ya. Iya. Israf gitu teman-teman. Jadi kita di bulan puasa ini ayo kita kembali, kita harus apa ya, tahu sih apa puasa itu apa teman-teman. Nggak hanya sekedar ya udah kita nahan minum, nahan makan dari pagi sampai malam, enggak teman-teman. Jadi kita ini juga banyak yang bisa kita perbuat, banyak yang bisa kita lakukan, jadikan itu ladang pahala gitu teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Wahyu? Iya, sedikit menambahkan kalau di bulan Ramadan ini kita juga harus saling mengingatkan ya Kak Jordi ya. Saya mengingatkan. Kalau misalkan ada teman yang mau mokel, ada yang mungkin keluarga terdekat
tidak melakukan ibadah puasa. Jangan dinormalisasikan. Iya betul, jangan dinormalisasikan ya teman-teman. Mengingat sudah dijelaskan tadi sama Bapak Wakil Dekan kita ya, banyak sekali yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Ayo kita bareng-bareng farming pahala ya Kak Farming Jordi ya. pahala, Farming kita sebanyak-banyaknya karena Sebanyak-banyak. sia-sia banget. Soalnya setiap amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini digandakan ya Bapak ya. Digandakan. Berapa kali lipat ini Bapak? Yang sunnah jadi seperti Betul. wajib, yang wajib menjadi 70 kali lipat. Masya Allah. Apalagi sebentar lagi kita akan menuju ke 10 malam terakhir nih Pak ya. Betul. Yang dimana di antara hari-hari itu ada satu malam yang benar-benar mustajab dan semua amalan kita lakukan itu dikalikan selayaknya 1000 bulan ya Pak. Betul betul. Jadi ini gacha ya Kak ya di Iya, 10 hari gacha, terakhir nih ya. betul. Banyak-banyak beribadah, diperkuat lagi imannya, niatnya dan pastinya kita juga selalu mengingat poin utama yang sudah dijelaskan tadi ya Pak Kak Jordi ya. Iya. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak boleh membuat puasa itu sebagai beban, sebagai kewajiban saja, tapi juga kebutuhan kita. Tapi justru ini sebagai kebutuhan gitu. Mungkin di akhir sesi ini ada closing statement nih dari Pak Wadek, betul, quotes of the satu day-nya mungkin. quote of the day gitu Pak. Berapa kata ini? Terserah Bapak. Satu paragraf juga tidak apa-apa Bapak. Iya. Ya teman-teman semua, kita bersyukur kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, Alhamdulillah. yang mana ini bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah. Di dalamnya ada ibadah yang istimewa juga, namanya puasa, yang ibadah itu kita juga membutuhkan. Kita membutuhkan untuk ibadah itu. Sebagaimana ibadah yang lain seperti sholat itu juga kita yang butuh. Iya. Jadi mari kita isi dengan sebaik-baiknya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita tempa diri kita tempa rasa empati kita tempa juga di jiwa berjuang kita untuk menggaih kesuksesan kita, sukses dunia dan sukses akhirat. Amin. Amin. Masya Allah. Sukses dunia dan sukses akhirat. Betul, kayak Twin Tower ini ya, integrasi Twin Tower kita Itu ya, Twin Kak Tower Jordi kita ya, benar, benar, duniawi dan akhirat. Masya Allah, itu harus Masya benar-benar Allah. jadi satu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Latoif yang sudah berkenan mengisi atau menjelaskan pada materi hari kita berikut ini. Terus untuk teman-teman semua jangan lupa apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan Betul. itu bisa benar-benar tertanam pada hati kita semua teman-teman. Daya juang kita teman-teman, terus tadi kebutuhan kita akan puasa teman-teman. Mungkin cukup di sini aja ya Wahyu ya. Betul. Mungkin kita akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa teman-teman. Stronger together, together stronger.